teman-teman di rumah, dimanapun berada. Selamat datang di podcast Voice of Tempowers, yaitu kolaborasi antara UKM Korste dan UKM Podcast Spectrum yang akan nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan dengan berita-berita yang terupdate dan terpercaya dari Tempo.co. Bersama gue, Laila dari Produksi 23, dan ada Alivia dari Produksi 24, yang kali ini kami akan bahas laporan utama majalah edisi khusus tahun baru ini, awal tahun, yang membedah topik pilihan Tempo. Judulnya yaitu Indonesia di 2026. Apa kabar Alivia? Baik, halo teman-teman semua. Apa kabar transit di Duri tadi? Aman sih hari ini. Nggak hujan ya? Belum. Oh, belum ya? Tapi jangan dong, kayaknya hari ini jangan dulu ya. Kita soalnya masih mau keluar lagi ntar. Nih, banyak agenda kita deh. Halo teman-teman Vote. Kalau kita bahas harapan untuk 2026 tuh kayaknya bakal menyenangkan ya. Tapi laporan utama Tempo kali ini punya perspektif yang cukup kontras. Judul covernya aja tuh udah tegas banget gitu, represif tanpa henti. Ini sih covernya aja udah bikin merinding ya Kak. Betul, itulah alasan kenapa kita ngasih judul podcast ini tuh Kaset Kusut Indonesia 2026. Karena apa yang ada di majalah ini tuh sebenarnya bukan reflektif ya, soalnya negatif banget. Yang di 2025 tuh apa aja yang akan terjadi di 2026 gitu loh. Kayak di majalah ini tuh ngangkat tentang pola masalah yang terus berulang. Jadi bakal terdengar familiar banget dan semoga aja nggak nambah buruk gitu ya. Jadi kita masuk ke track utama kita, yaitu makin riuh, makin represif. Riuh di sini tuh harusnya positif ya, apalagi Pak Presiden Prabowo tuh juga pada pidatonya tanggal 29 Oktober 2025 pas lagi ada acara pemusnahan barang bukti narkotika gitu, dia tuh bilang kritik tuh bagus, koreksi harus. Bagus banget gitu kata-katanya, kita tuh harus berkritik dan prima banget kata-katanya kayak pantun ya. Bener. Ini kita kayak asik mau banget ngadepin palang pintu denger pantunnya. Nah, sedikit lanjutannya juga nih Kak, beliau tuh juga bilang kalau pemimpin yang tidak mau dikoreksi itu pasti akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Nah, dari ucapan beliau yang gitu sih gue berharap ada secercah harapan ya. Secara nggak langsung minta dikritik dan dikoreksi nggak sih, tapi ya namanya Indonesia ya kita nggak tahu ya di akhirnya kayak gimana, siapa tahu nanti ada plot twist lagi kan. Plot twist dulu ya hidup kita tuh sebenarnya ya, karena this is Indonesia, no English, no USA gitu. Ada ketidaksinambungan dari apa yang diucapin Pak Presiden Prabowo sebelumnya tanggal 29 Oktober sebelumnya tuh tadi, dan tanggal 2 Desember 2025 yang bikin lo dan mungkin kita semua ya rakyat Indonesia tuh sebelumnya tuh senang sama apa yang dia ucapin. Nah, pas tanggal 2 Desember ini tuh beliau bilang udah tuh minta MPR untuk bahas perubahan konstitusi. Nah, ini tuh ngingetin gue ke 2022 gitu. Yang pas ancang-ancang pemilu, iya. Ya itu ada kan hal keramaian di situ. Benar, tuh bikin dejavu banget ya Kak. Benar. Ini kita tarik lagi ke 2022 ya. Kalau kalian masih ingat, di saat itu tuh ada rencana MPR untuk mengamandemenkan UUD 45 atau bahkan ngubahnya gitu. Itu loh Kak, yang narasi 3 periode itu yang pada akhirnya gak berlanjut. Tapi di 2026 ini gejala Orde Baru datang lagi nih, seolah kayak bangkit dari kubur. Itu sih bukan bangkit ya, tapi udah kayak zombie yang gak mati-mati gitu. Bener, kalau misalnya dibilang bangkit juga kayaknya masih terlalu dekat ya, 2022 ke 2025 akhir dan 2026 ini baru 3 tahun gitu, beneran kayak zombie deh. Iya, nggak mati-mati nggak mati dia. Loh, nggak berhenti omongan itu. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas tuh bilang kalau mengembalikan UUD ke naskah awal tuh sama dengan menghidupkan kembali Orde Lama, yang mana kita nggak bisa bersuara, baru-baru kritik gitu, apalagi kritik yang kritis. Kalau kritis kan terdengarnya kayak bikin orang sensitif, kayak ini marah nggak sih, padahal tuh kritik gitu loh. Iya. Nah, jangan kan kita ngomong kayak gitu, kita bikin SW mungkin sedikit ngata-ngatain tapi langsung bisa aja keblokir WhatsApp kita, nomor kita diteror. Itu deh Agak tricky ya kita kalau mau ngapa-ngapain sekarang. Kritik tuh gimana maunya? Iya, kita mau kritik dikit langsung. Iya, Was-wasnya tuh dapat banget. Nah, demokrasi aja tuh nggak ditemuin kan di sana.
presiden dipilihnya sama MPR, bukan sama kita. Padahal kan kita nggak sih yang ngerasain semua itu. Nah, kalau itu terjadi, hukum-hukum yang hidup di zaman itu tuh pasti keulang lagi nggak sih? Salah satunya pembungkaman, nggak boleh ada kritik, cuman bisa nurut kalau mau hidup. Nggak tahu deh bisa dibilang hidup apa enggak, kalau kritik aja tuh taruhannya jarak. Gimana kita mau kritik ya kalau misalnya yang kritik di penjara? Nanti kalau misalnya kita masuk penjara, Iya. susah ya, nggak ada yang kritik lagi. Orang-orang jadi takut mau kritis, mau kritik. Dan bahkan pembungkaman ini tuh udah nyampe ke jalur hukum gitu loh, karena yang baru-baru ini yang awal tahun itu di majalah edisi awal tahun ini di halaman 43 judulnya Malapetaka Penegakan Hukum membahas penerapan KUHP baru. Saat podcast ini direkam nih udah berjalan ya hukumnya. Jadi kalau misalnya kita ada salah, kita minta maaf duluan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu dari habis. Depannya ya, kita nggak tahu nasib Iya. kita ke depannya. Ya, podcast nitanya kita nggak tahu. Padahal kan Jadi, fungsi utama KUHP itu sebagai perisai rakyat ya. ya Gunanya jelas untuk membatasi kekuasaan polisi dan jaksa supaya nggak sewenang-wenang nih dalam menggunakan wewenang hukumnya. Tapi yang terjadi tuh malah sebaliknya. Draftnya selalu berubah-ubah dan pembuatannya tuh dirancang tidak transparan. padahal ini merugikan rakyat banget Iya. sih. Padahal kalau misalnya niat awalnya tuh harusnya sebaik itu ya, kayak menjaga kita menjadi perisai untuk kita gitu. Tapi karena kita sudah sadar ini nggak menjadi perisai, walaupun judulnya perisai, jadi kita tuh udah banyak banget ya teman-teman kita itu semua dari kalangan masyarakat sipil biasa sampai yang public figure gitu, mereka udah banyak banget aksi, demo-demo segala macam, menyuarakan keinginan kita yang sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya nggak didengar dan resmi juga tuh KUHP pada 2 Januari 2026 baru banget. Jadi sekali lagi ya kita minta maaf misalnya kita ada salah, kalau kita hilang kita nggak tahu. Nah, ada lagi nih hal yang paling krusial dari KUHP ini, meluasnya kewenangan penyidik, khususnya tuh polisi. Kalau kita kena kasus yang belum tentu terbukti, posisi kita tuh rugi banget. Misalnya nih, pada pasal 120 tentang penggeledahan. Di situ tuh bisa aja terjadi penggeledahan tanpa persetujuan dari ketua pengadilan negeri kalau penggeledahan itu dianggap mendesak. Nah, mendesak itu konteksnya sejauh mana gitu, maksudnya kayak mendesak tuh apa, misalnya mendesak dia mau angkat jemuran, kan sekarang lagi hujan mulai, mendesak ya kita harus buru-buru gitu, mendesak banget gitu mau angkat jemuran di kala hujan. Nah, definisi mendesak ini tuh kayak gimana? Dalam KUHP baru ini tuh polisi bakal lebih dominan dalam proses penyidikan. Mereka dapat menggeledah, menyita, menyadap, mengambil sampel urin kita tanpa persetujuan pengadilan. Nah, ini benar-benar sesuai nih sama majalah edisi November 2025 lalu, di mana di situ berjudul KUHP lalu ditangkap. Dan juga pasal karet yang pastinya bikin masyarakat tuh nggak bisa lagi deh kritik pemerintah. Ketidaksinambungan itu tuh terjadi gitu aja gitu. Kita diminta untuk kritik dan kritis, tapi ketika kita udah kritik secara kritis, kita bisa kena pasal karet soal kritis negara. Nggak masuk akal banget ya. Jadi benar-benar KUHP ya, dan KUHP lalu masuk penjara. Aduh. Nah, terus juga ada lagi satu topik yang mendukung pembungkaman kita kali ya sebutannya, mendukung pembungkaman kita dari pemerintah sebelumnya, itu ada militarisme yang sejauh mungkin, judulnya itu militarisme sejauh mungkin. Saat pemerintah tuh terang-terangan kalau kita tuh dibungkam ya, pokoknya bilangnya boleh kritik, tapi pas kita kritis ada KUHP gitu yang kita jadi mau nggak mau ya, kalau misalnya kita mau hidup dengan damai ya diem gitu. Pas kita lagi sibuk dengan itu, ada batalion militer yang terus bertambah loh. Satu batalion tuh ada banyak orang kan ya, batalion militer. Nah, Presiden Prabowo tuh nargetin pembentukan itu sampai 750 batalion sampai 2029. Jadi pas sampai akhir jabatannya gitu loh di periode ini. Nah, banyak banget coy. Iya, banyak banget ya, sampai kaget loh ini. Bertambahnya kelompok itu tuh bisa naikin pengeluaran kita nggak sih?
dari APBN nih, bahkan anggaran pertahanan di APBN sekarang tuh ada 337,4 triliun. Sebenarnya itu cukup nggak sih buat nyicil utang kita nih? Iya, kayak utang kita udah cukup banyak gitu ya. Iya. Kalau misalnya orang gitu, gue deh pribadi gitu, kalau punya utang pasti gue duluin utang gue ya, jangan sampai kita punya utang gitu. Tapi pas utang belum lunas, kita nambah-nambah pengeluaran lagi nih. Jadi kayak kapan kita bayar, kapan mau lunasnya ya? gimana kita mau bayar dengan cepat dan hati yang lega gitu, nggak ngap terus gak punya utang. Dan Al-Araf, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tuh menuturkan penambahan batalion yang menuntut prajurit bisa bertani hingga bercocok tanam dapat melemahkan kapasitas militer, kapasitas tempurnya gitu. Kalau misalnya tentara kita mikirnya ya berperang bantu rakyat, tapi kalau misalnya mereka punya fokus yang beda, difokus untuk bercocok tanam kan, Aneh ya? kenapa nggak ngajak masyarakat atau buka lapangan pekerjaan baru Iya, buat itu bisa banget sebenarnya. buka kebun atau apa gitu kan. 19 juta tuh bisa untuk masyarakat umum ya, luas, bukan cuma tentara atau militer ini. Terus juga karena itu kan kabur gitu loh fokus militerismenya, fokus pertahanannya, yang bikin tentara tuh nggak beranjak dari masalah domestik kayak era Orde Baru gitu loh. Situ-situ aja terus gitu, lama-lama nanti pas musuh datang tentara kita sibuknya bercabe. Iya benar. Kita lagi dalam krisis misalnya gitu, tapi tentara kita malah panen, kan sedikit lucu ya. Nah ini tuh relate banget ke Orde Baru ya Kak. Revisi UU TNI juga jadi pembenaran tentara yang udah hampir masuk ke semua lini sipil. Pelaksanaan operasi militer selain perang itu juga dapat diatur. Ini mah lama-lama tentara juga bisa nggak sih jadi panitia lomba di acara 17-an RT kita ini? Iya, panitia apalagi, pokoknya semua yang panitia-panitiaan dia bisa ikut ya. Terus acara kita juga kampus mungkin biasa aja, mereka tiba-tiba yang ada tentara ya masuk misalnya jadi mereka panitia. jadi MC gitu. Iya. Jadi operator. Kita nggak ngapa-ngapain ini Kita nggak dapat lama-lama. bagian. Iya, Enak nggak ada sih. job deh. Iya, enak sih, cuman jadi beralih banget gitu Iya, ke fokus kayak beda yang banget. seharusnya. Dan yang paling gong itu Presiden Prabowo tuh minta partai pendukungnya untuk berencana menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung. Para politikus tuh menyusun rencana untuk menggolkan usulan ini nih. Ini sih namanya ngerampas hak kita ya, kita udah disuruh diam, nggak boleh milih calon pemimpin kita juga. Semuanya kita nggak boleh, kita suruh ngapain sih sebenarnya? Ya kan? Iya nih, ini kita juga berandai-andai ya, kita kayaknya udah nggak bisa ketemu lagi nih sama kotak suara nih nanti. Iya. Presiden Prabowo juga sebenarnya tinggal selangkah lagi nih buat ngubah sistem pemilihan kepala daerah. Yang saat ini tuh kayak kira-kira udah jalan hampir 30 tahun kali ya. DPR tuh bahkan nargetin untuk paling lambat di akhir 2026 UU Pemilu ini tuh bisa selesai, bisa rampung gitu, biar bisa jadi landasan pemilu di 2029 nanti. Ada 4 motor penggerak dari 4 petinggi parpol nih Kak. Coba jelasin. Benar. Ada dari Partai Golkar, ada ketua umumnya Bahlil Lahadalia, lalu ada dari ketua PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas biar gampang sebutnya. Terus ada ketua PKB juga Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir tuh ada ketua harian Gerindra namanya Sufmi Dasko. Nah, mereka ini akan membuat seolah-olah pemilihan itu demokratis gitu, dengan ngasih opsi-opsi yang ada, yang mereka buat gitu. Tapi ya karena ini udah setting, opsinya itu ya sebenarnya udah settingan, udah ketahuan gitu. Jadi kayak misalnya kita beli somai, misalnya di setting semuanya pahit gitu, kita pahit semua gitu, pare. Kita udah bener-bener nggak bisa milih ya, orang bener-bener nggak dikasih pilihan gitu. Ala-ala doang gitu pilihannya, padahal mah isinya sama aja. Iya, mau kita pilih yang mana juga tetap pahit kan pasti makan ya. Pare. Terus nih yang pertama, DPRD itu milih kepala daerah yang namanya diusulin sama rakyat. 2, pilkada asimetris yang cuman dilaksanain tuh di daerah-daerah tertentu aja. Jadi partisipasi rakyat tuh sebenarnya cuman simbolis aja gitu. Asli deh, ini kasetnya benar-benar kusut parah. Lah gimana diputer ya?
Udah nggak bisa di play lagi iya, itu udah nggak bisa kayaknya. diputar, nggak kedengeran ini. Mm-mm. Dan puncaknya ini, mungkin ini gongnya kali ya, bukan yang tadi. Kita tuh diminta untuk riuh. Kayak yang di awal itu kita disuruh kritis, disuruh kritik yang kritis, tapi kuhab baru itu malah menjebak kita. Jadi kayak kita disuruh kritis, tapi misalnya kita kritis, karena kritis tuh kadang rada nyelekit ya. Yang nyelekit itu menurut pemerintah gitu, kita bisa dibungkam gitu dengan keriuhan kita yang sebenarnya disuruh juga gitu loh di awal. Terus ya, itu juga ada pasal karet kan, sejauh mana keriuhan yang kita boleh lakukan, tapi tetap aja pasal karet ini tuh kadang malah merugikan kita gitu, karena ya karet siapa aja bisa lebarkan gitu. Jadi di depan bilangnya tuh terbuka gitu, kita disuruh ngasih masukan, tapi di belakang instrumen hukumnya justru disiapin untuk bertindak represif. Nah, ini ujung-ujungnya kita balik lagi nih ke judul laporan Tempo yang tadi, represi tanpa henti. Karena kalau instrumennya udah represif, omongan soal kritik bagus itu cuma jadi jebakan doang sebenarnya kan. Majalah Tempo edisi awal tahun ini juga mengutip kata-kata dari sejarawan yaitu Anne Applebaum dalam bukunya yang berjudul Twilight of Democracy. Dia bilang kalau demokrasi itu emang harus riuh dan berisik. Nah, itulah pokoknya sejarawan tuh udah bilang kita harus berisik gitu ya, apalagi demokrasi. Tapi kalau kita berisik, kalau kita kritik itu dianggap ancaman, atau koreksi kita malah dianggap sesuatu yang mengganggu pemerintah gitu. Nanti kita malah berujung ke jeruji besi kan, yang jelas itu bukan demokrasi lagi gitu. Seru banget sih bahasan kita kali ini, tapi yang kita omongin juga kita nggak tahu sampai kapan kita bisa ngomong seseru ini, karena ya kuhab sudah berjalan udah berlaku. Iya. Tapi tahu nanti kita keseruan ngobrol ke depannya bakal dihap kan. Iya. Juga ya. Persis banget ya kuhab ya. Iya. Lalu kita ditangkap. Tapi jangan dong. Please. Oke deh, jangan lupa untuk baca majalah edisi spesial awal tahun Tempo yang berjudul Represif Tanpa Henti ini. Kalau kalian mau tahu lebih detail lagi terkait Indonesia 2006. Ada mungkin pesan-pesan untuk teman-teman? Gue mau ngingetin untuk tetap kritis, tapi gimana? Sebenarnya takut ya ini. Gimana, bingung ya? Iya, jangan lelah untuk menyuarakan aja gitu. Ya, oke deh. Gue Laila, gue Alivia. Sampai jumpa di episode post selanjutnya. Tetap kritis, tetap berisik. Bye-bye.